Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Sajida dari program studi agama-agama kelas B2 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kitab suci selain Al-Quran. Nah, untuk penjelasan yang pertama yakni penjelasan mengenai kitab suci selain Al-Quran. Dalam Islam, kita tidak disyariatkan dalam mempelajari isi dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Karena menurut ajaran Islam telah mengandung berbagai tafsiran yang tidak benar dan isi dari semua kitab yang masih diperlukan telah dimasukkan ke dalam kitab Al-Quran. Namun tidak diperlukan juga untuk upaya dalam menyerang atau menyalah-nyalahkan isi dari kitab Taurat, Zabur, serta Injil, karena di dalam kitab tersebut terdapat ayat-ayat Allah. Iman kepada kitab suci merupakan suatu landasan bagi agama kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177, "Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi." Adapun hadis yang menerangkan, iman yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kitab biasa disebut dengan kitab suci adalah kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Diturunkan kepada Rasulnya itu sebagai rahmat untuk para makhluknya dan petunjuk bagi mereka, supaya mereka itu mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pembahasan selanjutnya yakni cangkupan iman dengan kitab suci. Adapun 4 perkara dalam kitab suci tersebut. Yang pertama, iman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman dengan nama-nama yang kita ketahui dari kitab-kitab tersebut, seperti Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, dan Zabur kepada Daud. Yang ketiga, pembenaran terhadap berita-berita yang sahih, seperti berita-berita yang ada dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya selama kitab-kitab tersebut belum diganti atau diselewengkan. Dan yang terakhir, pengalaman terhadap apa yang belum dinasakh dari kitab-kitab tersebut, ridho terhadapnya, dan berserah diri dengannya, baik yang diketahui hikmahnya maupun yang tidak diketahui. Sumber dan tujuan penurunan kitab suci. Seluruh kitab-kitab suci sumbernya adalah satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 2-4, yang artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Tujuan dari penurunan kitab-kitab suci ini juga satu,
yaitu tercapainya peribadatan hanya kepada Allah semata. Sebagaimana terhadap firman Allah surat Al-Maidah ayat 44 sampai 50. Pembahasan mengenai hubungan Al-Quran dengan kitab terdahulu. Pada kalangan umat muslim meyakini bahwa adanya wahyu progresif yang merupakan wahyu Tuhan berkembang dengan seiring berjalannya waktu dan perbedaan kelompok dari masyarakat. Al-Quran pun membenarkan tentang adanya larangan bekerja pada hari Sabat dalam Taurat. Tetapi Al-Quran memperbolehkan bekerja dan mengesampingkan hal tersebut. Sebuah wahyu diberitakan kepada Rasulullah SAW, yakni pada surat Al-Maidah ayat 68, yang artinya, "Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." Nah, dari ayat sebelumnya, diyakini oleh pemeluk agama Islam bahwa konversi agama lama menjadi agama Islam akan dimulai dengan segala ketulusan hati yang mengikuti firman dari kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Bahasan selanjutnya kira-kira apa ya? Di sini saya akan menjelaskan berbagai kitab suci selain Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah tulisan berbahasa Ibrani, berisikan syariat dan kepercayaan yang benar, diturunkan melalui Nabi Musa. Kitab ini turun kira-kira pada abad 12 sebelum Masehi. Isi pokok Taurat adalah 10 firman Allah bagi bangsa Israel. Selain itu, Taurat berisikan tentang sejarah nabi-nabi terdahulu sehingga Musa dan kumpulan hukum. Adapun ayat yang menerangkan mengenai kitab Taurat, Ali Imran ayat 3, yang artinya, "Ia menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran dengan mengandungi kebenaran yang mengasahkan isi kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan ia juga yang menurunkan kitab-kitab Taurat dan Injil." Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur berisi mazmur, yaitu nyanyian pujian bagi Allah, yang dibawakan melalui Nabi Daud, yang berisi atau yang berbahasa Kibti. Kitab Zabur diturunkan kira-kira pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini tidak mengandung syariat, karena Nabi Daud diperintahkan untuk meneruskan syariat yang telah dibawakan oleh Nabi Musa. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan dari surat An-Nisa ayat 163, yang artinya, "Dan kami telah memberi kitab Zabur kepada Nabi Daud." Penjelasan terakhir yakni kitab Injil. Kitab Injil pertama kali ditulis menggunakan bahasa Suryani melalui murid-murid Isa untuk bangsa Israel sebagai penggenap ajaran Nabi Musa. Injil diturunkan pada permulaan abad pertama Masehi. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani yaitu Evangelion, yang berarti kabar gembira. Injil-Injil tidak mempunyai pembahasan sistematis mengenai satu tema atau tema-tema tertentu, meskipun di dalamnya banyak membahas hal kerajaan surga. Injil yang ada saat ini mengandung firman Allah dan riwayat Isa, yang semuanya telah ditulis oleh generasi setelah Isa. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai kitab Injil
pada surat Al-Maidah ayat 46, yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa, putra Maryam, membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kedudukan Al-Quran di antara kitab-kitab suci yang sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir dan penutup dari kitab-kitab yang sebelumnya. Selain itu, Al-Quran juga merupakan hakim atas kitab-kitab yang sebelumnya. Adapun ayat yang menerangkan mengenai kedudukan dari kitab suci Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 48, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran dan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan muhaiminan, batu ujian terdapat kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Al-Quran merupakan kitab suci yang paling panjang dan paling luas cangkupannya. Dan adapun hadis yang menerangkan hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, saya diberi ganti dari Taurat dengan As-Sab'ut Tiwal, yaitu 7 surat dalam Al-Quran yang panjang-panjang. Saya diberi ganti dari Zabur dengan Al-Mi'in, yaitu surat yang jumlah ayatnya lebih dari 100. Saya diberi ganti dari Injil dengan Al-Masani, yaitu surat yang terulang-ulang pembacaannya dalam setiap rakaat sholat. Dan saya diberi tambahan dengan Al-Mufassal, yaitu surat yang dimulai dari Qaf sampai surat An-Nas. Hadis riwayat Tobaroni dan selainnya, disahihkan sanadnya oleh Al-Albani. Perkara-perkara tersebut menjadi pengkhususan dalam kitab Al-Quran dari kitab-kitab suci yang sebelumnya, yaitu penjagaan Allah terhadapnya. Adapun Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.